Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama. Jadi saya ingin mengulang lagi apakah agar kita lebih paham ya untuk latihan pemahaman. Untuk modul yang pertama, topik menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Di sini mari kita coba lagi ya latihan pemahamannya. Untuk yang pertama, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UPD adalah bahwa telah kita ketahui, kita sudah belajar ya untuk modul yang ini. Pertama itu merumuskan tujuan, kemudian ada asesmen dan kegiatan pembelajaran. Yang mari kita jawab. Ya benar, lanjut. Untuk nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap. Oke, kira-kira tahap apa ya ini ya? Pertamanya, berarti yang harus dilakukan, diketahui, dipahami. Berarti itu ya tujuan pembelajaran, karena ini kita mengetahui di akhir pengajaran itu anak-anak tuh paham apa tidak tujuan pembelajarannya gitu kan. Yang pertama itu kan tujuan pembelajaran. Oke, mari kita jawab. Oke, lanjut. Yang ketiga, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap. Di sini ada hasil belajar. Kalau hasil belajar berarti itu ada hubungannya dengan asesmen. Coba ya, langsung aja asesmen. Mari kita jawab. Oke, benar. Untuk yang keempat, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar pendidik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap. Di sini ada kegiatan pembelajaran, berarti merancang kegiatan pembelajaran. Jawab, oke benar. Kemudian nomor 5. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik. Ini ada kata-kata kecuali. Coba mari kita lihat, kecuali merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Benar. Merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi. Oh, ini sangat benar. Untuk yang C, merumuskan TP secara lintas elemen. Masih benar. Yang D, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Oh, ini sangat benar. Untuk yang E, ini kan kecuali ya, berarti yang salah. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Padahal kita menentukan TP itu harus sesuai dengan peserta didiknya. Ini malah malah pribadi sendiri dong. Berarti yang salah yang E. Apakah benar jawab? Ya, benar. Yang nomor 6. CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design atau UBD yang dikembangkan oleh Wigan dan Stege 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka. Kira-kira apa?
Coba yang A. Hindari pengetahuan tidak digunakan untuk merumuskan CP. Oh, masa kalau kita merumuskan CP harusnya kita harus tahu dulu pengetahuan ini berarti benar, ini berarti salah kan? Tidak digunakan, berarti salah. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang sangat salah karena kita ketika akan mengetahui tujuan pembelajaran, kita harus ada taksonomi belum, berarti yang B salah. Untuk yang C, memberi kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Ini hanya yang disukai, berarti kalau tidak disukai berarti salah dong. Untuk yang D, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. Berarti ini sederhana dulu, kan pertamanya itu sederhana. Menurutku yang ini, coba yang D, yang E, menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan. Berarti ini negatif semua, yang positif hanya yang D, berarti menurutku yang D. Jawab, oke benar. Untuk yang nomor 7. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali, berarti ini yang salah ya, kecuali. Oke, untuk yang A, guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Ini benar karena tujuan dan kebutuhan harus disesuaikan. Untuk yang B, guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Padahal untuk hasil belajar itu kan perlu atau tidak harus diukur. Berarti ini kurang tepat. Coba ya yang C. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen. Berarti ini benar. Jadi sepanjang pembelajaran ya harus ada asesmen formatif, yaitu asesmen proses. Untuk yang D, guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, akhir pembelajaran. Oh, ini sangat benar kalau ini. Untuk yang E, proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen. Oh, ini karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Ini juga kurang tepat, tapi ini yang lebih tepat kan, ini yang berarti yang paling salah ya ini, masa jika diperlukan, jadi kan salah. Coba mari kita coba. Oke, benar. Untuk yang nomor 8, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali, berarti ini setiap mata pelajaran ada CP-nya, kemudian ada fasenya, terus memberikan gambaran, tujuan, pemanfaatan CP dikemukakan. Berarti yang salah yang kecuali. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang. Nah, ini benar. Jadi kolaborasi guru pada fase-fase yang sama. Untuk yang B, mendorong guru fokus pada ketercapaian fase di akhir tanpa. Ini ada tanpa, berarti negatif. Ini kecuali juga negatif, berarti kata kuncinya ada negatifnya, tanpa. Coba yang lain, apakah ada kata-kata yang negatif? Yang C, memberi kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan, ini benar. Memungkinkan guru merancang, ini benar. Memastikan peserta didik mencapai kembali, ini benar. Coba jawab. Oke, benar. Nomor 9. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berikut yang benar adalah, kalau kurikulum merdeka itu KKTP, kalau masih K13 dulu namanya apa coba? KKM ya. Coba pernyataan yang terkait yang benar ya. Berarti yang A, coba hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan. Ini kurang tepat.
Karena ini kalau KKTP biasanya itu hasilnya saja. Oh, ini bentar. Hasil KKTP dapat digunakan. Oh, ini bisa KKTP kan bisa proses, ini prosesnya berarti yang sumatif ya. Kemudian yang B, KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan. Ini benar. KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik, ini juga benar. KKTP dapat disusun melalui deskripsi, dia juga benar. Berarti ini semua benar ya. Oke. Coba kita jawab. Oke, benar. Untuk yang soal yang terakhir, pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat. Berarti yang kurang tepat ya. Coba yang A, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Oh, padahal awal, tapi ini awal kok langsung untuk nilai capaian hasil belajar dibandingkan dengan, oh ini kalau awal enggak. Berarti ini yang salah ya. Coba yang B, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar. Lah ini sebagai dasar kan pertama kan awal dasar. Ini benar. Asesmen untuk mengetahui tingkat kompetensi ini juga benar kan awalnya untuk mengetahui tingkat kompetensi. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan siswa ini benar. Kemudian untuk memetakan minat ini juga benar. Berarti yang kurang tepat yang A. Coba kita jawab. Oke, lanjut kembali ke materi. Siap. Ini untuk cerita reflektif. Saya sudah merangkum dan ini sudah saya kasihkan. Oke, nanti bisa saya share untuk jawabannya. Oke, simpan. Oke, terima kasih untuk latihan pemahaman menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Sudah selesai, salam sehat, dan semoga kita lulus semua dalam PPG Piloting yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.